Puji Tuhan, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Malam hari ini kami mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pegangan hidup kami dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami rindukan firman-Mu. Kami Tuhan Yesus sangat membutuhkan firman-Mu di hari-hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, iman kami akan kembali dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di rumah masing-masing pasti berada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia lebih besar dari setiap apapun yang kita alami di hari-hari ini. Dan puji Tuhan, melalui kebaktian tengah minggu, pertengahan minggu, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi saya percaya jarak dan kondisi tidak bisa menghambat hadirat Allah bekerja. Bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu, tetapi melalui siaran video pun saya percaya Roh Kudus akan menjamah saudara malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita buka di dalam Yesaya 38 ayatnya yang ke-19. Saudara yang ada di rumah, mari buka Alkitabmu dan kita baca bersama-sama Yesaya 38 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Yesaya di sini mengatakan bahwa tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Dan pada malam hari ini ketika saya bertanya kepada saudara yang ada di rumah, apa yang saudara syukuri pada malam hari ini?
Mungkin jawaban kita berbeda-beda. Saudara mungkin berkata, saya bersyukur, saya masih bisa hidup, saya masih bisa bernafas. Saudara bersyukur masih bisa bekerja. Saudara mungkin bersyukur walaupun di tengah kondisi sekarang mengalami kesulitan, tetapi saudara memiliki pegangan, yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk mengucap syukur. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimana Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Paulus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya di saat kita berada dalam posisi yang baik, bukan hanya dalam keadaan ketika kita diberkati Tuhan, bukan hanya di saat kehidupan kita melimpah dengan berkat, tetapi di sini dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Apapun yang kita hadapi, situasi kondisi yang terjadi di hari-hari ini, firman Tuhan mau membawa saya dan saudara untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Saudaraku, ketika Paulus berada di Filipi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, di sana firman Tuhan katakan, ketika Paulus berada di Filipi, Paulus dan Silas, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 di sana dikatakan, mereka berada di dalam penjara. Mereka dimasukkan di dalam penjara yang paling dalam. Dan di sana kepala penjara ditugaskan untuk apa? Untuk membelenggu mereka. Tangan dan kaki mereka dibelenggu. Dan mereka harus dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Seolah-olah mereka berbuat kejahatan yang besar. Tetapi di situ yang mereka lakukan adalah apa? Pada waktu tengah malam, ayat 25 dikatakan, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Walaupun kondisi yang tidak baik, walaupun mereka ada di dalam penjara, tetapi ada ucapan syukur yang keluar melalui bibir mulut mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan Silas percaya di dalam ucapan syukur ada kekuatan, di dalam ucapan syukur ada kemenangan, di dalam ucapan syukur ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua, walaupun di hari-hari ini kondisi yang bisa dikatakan dengan mewabahnya virus corona ini, saudaraku, membawa orang-orang untuk berada dalam posisi yang sulit. Mungkin di hari-hari ini saudara pun mengalami ekonomi yang sulit, kehidupan yang harus setiap harinya kita harus bekerja, keluar, bertemu dengan orang-orang banyak harus dibatasi. Tetapi percayalah saudaraku, melalui firman Tuhan malam hari ini, firman Tuhan mau kita untuk apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam keadaan apapun yang kita alami di hari-hari ini, naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita syukuri di hari-hari ini. Dan ucapan syukur biarlah menjadi dasar pengiringan saya dan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara berkata, bagaimana saya harus bersyukur? Keadaan yang seperti ini, masalah yang terus-menerus saya hadapi, masalah yang seperti benang kusut yang tidak bisa terlepas. Tetapi satu hal ingat, bersyukur dan serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan, dan engkau akan melihat. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja. Apapun yang saudara alami, Allah turut bekerja di dalamnya. Bukan hanya satu perkara, bukan hanya dua perkara, tetapi firman Tuhan catat, di dalam segala perkara
Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Saudaraku, di balik ucapan syukur ada kekuatan. Di balik ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Dan mengapa kita harus bersyukur? 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya sudah katakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Allah. Hal yang pertama, mengapa kita perlu bersyukur di hari-hari ini? Karena itu adalah kehendak Allah bagi kita semua. Setiap orang yang percaya harus selalu mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah bagian dari kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 di sana dikatakan, saudara buka dalam Alkitab saudara masing-masing. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Salah satu kehendak Tuhan adalah apa? Mengucap syukur. Saya percaya kita semua pasti dan merindukan sorga yang kekal. Kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan ini yang Tuhan mau. Kunci yang pertama mengapa kita harus bersyukur? Karena itu adalah kehendak Allah bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara merenungkan segala perbuatan Tuhan yang baik, tidak ada hal yang tidak harus kita syukuri. Tetapi segala hal kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak. Semua yang Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi saya dan saudara. Betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mengerti apa yang menjadi beban pergumulanmu pada malam hari ini. Dan Tuhan mau mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dituntun kepada hal-hal yang berkenan dan kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, mengucap syukurlah, sebab itulah kehendak Tuhan di dalam kita semua. Hal yang kedua, mengapa kita harus selalu bersyukur, saudara? Karena mengucap syukur adalah bagian dari iman kita. Haleluya. Bagian dari iman kita. Kita bersyukur walaupun kita belum melihat sesuatu atau kita belum melihat jawaban yang daripada Tuhan. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Dia berjanji, janji Tuhan adalah ya dan amin, dan selalu akan tepat pada waktunya. Saudaraku, mengucap syukur adalah bagian dari iman. Mungkin saudara berdoa belum menerima jawaban yang dari Tuhan, tetapi teruslah berdoa, teruslah bersyukur sampai sesuatu itu terjadi bagi saudara. Asalkan apa? Hiduplah oleh iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di hari-hari ini biarlah kita semakin banyak mendengar, membaca firman Tuhan. Karena kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar, menyimpan dalam hati kita sehingga timbul iman kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang kita alami, kita menyembah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan pada malam hari ini kita bersyukur karena apa? Karena janji Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, saudara, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang hidup dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu di hari-hari ini. Walaupun situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, tetapi bangun imanmu untuk apa? Menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan terus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Yohanes 6 ayat 11 saya akan bagikan bagi kita semua malam hari ini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Di sini firman Tuhan katakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu.
sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku, kalau kita sudah tahu tentang cerita ini, bagaimana ketika ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Firman Tuhan catat 5.000 laki-laki saja yang dicatat dalam firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu, ketika Yesus bertanya, apa yang kalian miliki? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi yang luar biasa, ayat 11 di sini dikatakan, Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Inilah yang Yesus lakukan. Saudara, menghadapi begitu banyak orang, mustahil 5 roti dan 2 ikan itu dapat diberikan kepada orang-orang yang begitu banyak. Tetapi dengan kuasa ucapan syukur, Yesus mau mengajarkan kepada kita di tengah situasi yang sulit di hari-hari ini. Mari kita belajar untuk mengucap syukur sekecil apapun yang kita terima daripada Tuhan. Walaupun berkat yang kita terima sedikit, walaupun segala sesuatu sulit, tetapi kalau disertai dengan ucapan syukur, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Saudara akan terus merasa cukup. Karena apa? Disertai dengan ucapan syukur. Saudaraku, 5.000 masalah dapat Yesus selesaikan. Berapa masalah yang saudara hadapi di hari-hari ini? Percaya saudara, ada Yesus yang lebih besar dari setiap pergumulanmu. Asalkan firman Tuhan mau kita untuk di hari-hari ini mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena di balik ucapan syukur ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan. Ada mujizat yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita. Mujizat Tuhan akan selalu nyata bagi setiap orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Mengucap syukur adalah bagian dari iman. Saudaraku, hal yang ketiga kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengucap syukur adalah bagaimana sikap dan tindakan kita bahwa benar-benar saya dan saudara mengasihi Tuhan. Bukan hanya sebatas bibir, terima kasih Tuhan. Tetapi ada tindakan yang benar-benar kita tunjukkan bahwa segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu boleh belum melihat jawaban, tetapi aku mau terus untuk apa? Mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan adalah tanda bahwa kita selalu mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi, mengucap syukur bukan hanya sebatas bibir mulut kita, tetapi walaupun ada pergumulan yang berat, kita mampu berkata, Tuhan, dalam keadaan berat ini pun saya mau terus mengasihi Engkau. Dalam keadaan yang sulit yang saya hadapi saat ini, saya mau terus mengasihi Tuhan. Itu adalah iman Kristen yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita juga dalam Daniel pasal yang ketiga. Saudara buka bersama-sama Daniel 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku, ini adalah iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana bentuk mereka mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah api yang menyala-nyala, mereka berkata walaupun Tuhan tidak menolong, mereka akan tetap mengasihi Tuhan. Mereka akan tetap mengikut Tuhan. Saudara, dalam keadaan apapun tetap setia. Dalam keadaan apapun engkau tetap harus bersemangat. Engkau harus tetap memuji Tuhan. Engkau harus mengingat dalam keadaan yang sulit, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Karena bersyukur saudara bukan hanya tergantung pada keadaan yang baik saja. Bersyukur bukan hanya tergantung pada posisi yang diberkati saja, tetapi dalam keadaan yang sukar, dalam kesesakan pun, ketika engkau berani bersyukur, itu adalah tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan Tuhan nyatakan, walaupun mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka, menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, milikilah hati yang mengasihi Tuhan di hari-hari ini. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja,
Tetapi biarlah di rumah kita masing-masing kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan di hari-hari ini sebagai bentuk engkau mengasihi Tuhan. Karena ketika kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, kita tidak bisa membalasnya selain kita bersyukur. Bersyukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan doa kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan malam hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah segala sesuatu di dalam ucapan syukur. Amin. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan terus bekerja dalam setiap pribadi kita. Dan Roh Kudus akan berkarya bagi saudara malam hari ini. Dan dia akan menjamah saudara. Apapun yang saudara alami di hari-hari ini, percayalah bahwa ada Yesus yang lebih besar dari setiap pergumulanmu. Ada Yesus yang lebih besar dari setiap masalahmu. Dan dia mau menyelesaikan setiap apa yang menjadi beban pergumulanmu. Asalkan engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Asalkan engkau selalu mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali datang pada kami malam hari ini. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menguatkan kami, yang sanggup memberkati kami malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali kami boleh dengar pada malam hari ini Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Meskipun di hari-hari ada kesulitan yang kami alami, ada kesesakan, ada pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal kami percaya, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berkati jasmani, berkati rohani mereka Tuhan. Walaupun kondisi di hari-hari ini Tuhan tidak menentu, tapi satu hal kami mau berpegang pada firman Tuhan. Kami terus mau mengasihi Tuhan. Dan kami mau terus mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya di balik ucapan syukur ada mujizat. Di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang akan bekerja bagi kami. Di balik ucapan syukur kami akan melihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka tinggal dan berada. Kami percaya firman-Mu akan terus bekerja bagi kami. Kuatkan iman percaya kami di hari-hari ini Tuhan, untuk kami terus kuat dan maju di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.